Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Dirwan, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Wijaya Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutupan lahan menggunakan Google Earth Engine untuk memenuhi laporan praktikum pemetaan sumber daya laut. Jadi sebelum kita memasuki pengolahan data, ada dua hal yang perlu disiapkan. Itu pertama Google Earth Engine-nya, yang kedua itu tentang skripnya. Jadi sini sudah skripnya yang sudah disiapkan dan juga Google Earth Engine sebagai tempat untuk pengolahan datanya. Pertama itu kita bisa tentukan dulu daerah kajian, saya memilih daerah Jakarta. Lalu selanjutnya itu kita bisa masukkan script yang pertama. Ini masukkan datanya terlebih dahulu. Jadi data ini merupakan data citra yang akan kita masukkan. Landsat LC8, CS01, T1 SR. Nah, itu data citranya. Nah, selanjutnya itu kalau kita run, line 3 ROI is not defined. Kenapa? Karena kita belum menentukan ROI-nya itu di mana. Jadi kita klik tambah penanda, maka akan muncul geometri baru. Selanjutnya kita tentukan mau diletakkan di mana. Saya akan memilih di sini. Nah, setelah itu ketika kita run lagi ini kan belum terdefinisi line 3-nya nih. Masih ROI. Nah, itu karena dari importnya itu belum kita ganti menjadi ROI. Jadi harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Selanjutnya ketika kita run, nah tidak muncul error lagi kan. Nah, berarti sudah. Selanjutnya pada code kedua, ini kita akan menampilkan citra setelan-setelapannya dan memotong berdasarkan daerah yang kita inginkan. Jadi tinggal kita copy aja. Nah, di sini ketika kita run, lagi-lagi ada yang tidak terdefinisi. Ini karena kan sama seperti ROI-nya, ini belum kita buat. Jadi kita ke new layer, geometri, kita pilih yang kotak, terus kita kotakan seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka akan terbentuk geometri lagi, var geometri baru. Nah, ini kita ganti dengan potong agar bisa terdefinisi. Nah, ketika kita run, maka tampilan dari ini akan berubah menjadi citra Landsat 8-nya. Selanjutnya kita masuk ke kode ketiga, yaitu membangun 8 kelas penutup lahan. Nah, di sini saya akan menggunakan klasifikasi badan air, lahan terbuka, pemukiman, vegetasi, jalan raya, awan, pabrik, dan juga sungai. Di sini bisa kita langsung masukkan aja ke sini. Nah, ketika sudah dimasukkan, seperti biasa ketika kita run itu kan belum muncul lagi nih badan air dan segala macam itu belum terdeklarasikan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara setiap daerah itu kita klik new layer, atau juga kita ganti dulu ini jadi satelit. Nah, biar lebih mudah, ini tercolor image-nya kita bisa hapus dulu. Untuk potong bisa kita kurangin lah, mana ya. Nah, ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa melakukan digitasi dimulai dari badan air terlebih dahulu. Jadi untuk badan air kita bisa menggunakan berbagai bentuk seperti poligon, atau bisa langsung shape persegi panjang langsung, atau bisa menggunakan titik. Tapi di sini saya akan menggunakan gambar persegi panjang agar data yang terambil itu tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Kita lakukan digitasi seperti ini hingga 25 poli yang bisa kita hitung di sini. Kenapa? Karena agar data yang terambil itu bisa mewakili daerah yang lain juga gitu. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendigitasi, ini kita bisa ganti lagi jadi badan air. Nah, ketika sudah, maka kita lanjut ke lahan terbuka. Ini kita bisa klik new layer lagi. Untuk lahan terbuka itu kita bisa cari dulu. Lakukan seperti yang sama, yaitu 25 poli.
Nah, setelah itu seperti biasa kita ganti jadi lahan terbuka. Lahan terbuka. Nah, setelah itu kita menentukan daerah pemukiman. New layer lagi. Kita cari pemukiman. Nah, jika sudah kita jadi pemukiman. Kita ganti jadi pemukiman. Pemukiman. Kita lanjutkan ke daerah vegetasi. Kita klik new layer lagi. Nah, kita cari daerah vegetasinya. Setelah itu kita ganti lagi var-nya menjadi vegetasi. Selanjutnya itu jalan raya. Setelah itu kita ubah lagi jadi jalan raya. Selanjutnya kita akan mengikis awan. Kita klik new layer. Terus kita zoom out aja. Di sini kita bisa munculkan color image-nya.
Kita ganti lagi jadi awan. Selanjutnya kita akan ke pabrik. Jika sudah, ganti lagi jadi pabrik. Yang terakhir sungai. Nah, ketika kita run, ini tidak akan muncul error seharusnya. Oh iya, setelah melakukan pengklasifikasian, kita bisa ke geometry import lagi, lalu pada badan air kita klik yang bagian setting dan kita ubah jadi feature collection, di mana pada properti ini kita ganti dengan tutupan lahan. Kita ganti dengan tutupan lahan dan value-nya itu dimulai dari 0 karena array dari code ini kan JavaScript, jadi array-nya itu dimulai dari 0. Klik OK. Terus itu lanjut lagi ke lahan terbuka. Lahan terbuka ini kita tutupan lahan jadi 1. Taruh pemukiman. Feature collection 2. Nah, jika sudah bisa kita run. Nah, seharusnya tidak muncul error lagi seperti tadi. Selanjutnya itu kita lanjut ke script selanjutnya, di mana kita akan mencetak feature collection pada konsol dengan print class name. Ini kan class name-nya nih, yang klasifikasinya. Nah, itu akan kita print. Print class name. Maka dia akan computing, otomatis ke computing. Nah, selanjutnya itu kita akan memilih band yang digunakan untuk klasifikasi dan juga untuk membangun sampel-sampel trennya atau regionnya. Nah, di sini untuk memilih bandnya juga itu kan kita langsung aja kita masukkan
Di sini saya menggunakan band 563 karena dia mampu untuk, eee, menembus beberapa, komponen-komponen yang saya butuhkan gitu, kayak misal pemukiman, lahan terbuka, vegetasi. Kalau misalnya pakai band lain itu, kurang terlihat dan juga awannya juga, terlalu banyak jadi untuk menutupi menutupi daerah-daerah kajiannya. Kita tunggu dulu. Selanjutnya kita akan membangun sampel-sampel training area-nya. Nah, dengan tadi yang sudah kita lakukan itu membangun 25 sampel per kelas. Nah, saya menggunakan scale 20 karena eh, biar lebih teliti aja gitu. Kalau misalnya muncul error 5000 elemen itu bisa kita perbesar scale-nya. Selanjutnya itu kita akan mencetak training area pada konsol. Nah, sekitaran seharusnya sudah mulai muncul. Nah, training area muncul nih di sini di konsolnya. Selanjutnya kita akan memilih random forest sebagai algoritma klasifikasi yang akan kita gunakan. Jadi ini dengan kelas property itu tutupan lahan yang tadi sudah kita buat. Setelah itu, saya akan memasukkan proses klasifikasi penutupan lahannya. Dengan ada klasifikasi ini, tercolor image-nya jadi muncul 2. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kita merun programnya itu langsung muncul gitu tempat kawasan kita kaji. Jadi saya akan memasukkan map center objeknya. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, ini ketika saya merunning kodenya itu akan langsung muncul ke sini lagi. Jadi ketika kita ingin memperkecil itu bisa kita kurangi angkanya, atau ketika kita ingin memperbesar lagi zoom out itu kita bisa memperbesar angkanya. Nah, setelah itu bagian terpentingnya adalah ini menyajikan hasil klasifikasi dan memotongnya. Jadi saya menggunakan warna-warna ini berdasarkan HTML color. Jadi itu bisa kita pilih di tinggal cari aja di Google itu HTML color. Nah, di sini karena saya menggunakan berbagai macam pilihan warna itu kan yang pertama itu badan air warna biru, terus ada lahan terbuka yang saya kasih warna coklat, dan juga ada pemukiman yang saya kasih warna merah, vegetasi kasih warna hijau, dan juga jalan raya dan juga sebagai seterusnya. Ini saya sesuaikan dengan daerah klasifikasi yang saya gunakan warnanya. Selanjutnya itu saya akan membangun sampel uji akurasi. Di sini seperti biasa kita akan melakukan digitasi lagi. Nah, karena ketika kita mengambil sampel itu harus ada uji akurasinya gitu untuk koreksinya supaya data yang kita dapatkan juga akurat.
Ini lagi. Jadi ketika kita run, tentu nggak bakal muncul dong, karena kita belum memasukkan hal yang sama kayak tadi. Nah, jadi untuk memunculkannya, kita bisa melakukan digitasi lagi terhadap 8 kelas yang kita buat. Maka badan air akan kita digitasi lagi, badan air. Kita ke geometry import, new layer, lalu kita lakukan digitasi untuk badan air. Nah, ketika udah, ini kita ubah. Karena di kode saya ini F badan air, maka kita ganti F badan air. F badan air. Ketika kita run, maka lahan terbuka ini nggak bakal masuk menjadi error. Lahan terbuka itu bakal jadi error. Nah, masih error kan? Nah, badan air sudah define. F badan air. Oh, sorry. F badan air. Nah, ketika sudah, ini kita masuk ke lahan terbuka. Ke geometry import, digitasi lagi. Jika sudah, kita ganti jadi F lahan terbuka. Lanjut ke pemukiman. Oke, jika sudah seperti tadi, kita run lagi aja. Nah, dia akan otomatis ke daerah kajiannya. Nah, dengan ini tidak muncul error juga. Klasifikasi juga sudah bagus. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode selanjutnya, yaitu ke line 52, itu tentang klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap sampel-sampel uji akurasinya. Nah, untuk skala saya menggunakan skala 30 dengan propertinya itu tutupan lahan yang tadi kita sudah gunakan F tutupan lahannya. Nah, selanjutnya kita akan mencetak fitur collection yang tadi sudah kita buat ke konsol yang ada. Kita run. Sambil menunggu itu kita membandingkan kelas penutup lahannya. Nah, tadi setelah kita melakukan akurasi itu kita harus membandingkan gitu penutupan lahan yang diklasifikasi dengan yang akurasinya. Nah, setelah itu kita akan mencetak matriks skala pada konsolnya. Jadi kita bisa tahu seberapa besar, seberapa akurat juga itu hasil yang kita buat. Nanti akan muncul.
dengan tes akurasi. Selanjutnya itu kita akan mencetak hasil uji akurasi untuk akurasi keseluruhan dan juga lain-lainnya dengan kappa. Nah, tinggal yang terakhir adalah kita akan mengekspor hasil klasifikasi yang kita gunakan. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan print dan juga ekspor hasil klasifikasi ke dalam G Drive. Save. Ini kita save dulu aja. Namanya terserah. Misalnya saya tutupan lahan. Kita klik OK. Baru bisa kita save. Setelah itu, nah di sini bisa kita lihat di daerah konsolnya itu akan terbentuk berbagai macam akurasi-akurasinya. Nah, dengan akurasi keseluruhan itu saya mencapai ke 0,76 dan juga akurasi produsernya 8 elemen yang bisa kita bandingkan. Akurasi usernya juga 1 elemen, akurasi kappa 0,65. Dan juga kalau kita pergi ke task, ini kita bisa download atau juga bisa kita open in Drive untuk memunculkannya di Drive juga. Nah, jika memang koefisiennya bagus, itu kita bisa lihat ke percobaan yang saya lakukan juga dengan tugas 1 pemetaan. Nah, dengan tugas yang sama, di sini saya berhasil mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,98. Mari kita lihat, kita ketik run. Kita run akurasi keseluruhan ini. Nah, 0,976. Jadi itu mungkin itu saja untuk pembahasan materi tentang Google Earth Engine tutupan lahan. Sekian dari saya Farhan Indirwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.